Kondisi ini memuncak ketika suatu malam, P. Diddy terbangun dengan wajah dipenuhi kecoak. Dia ingat ada sekitar 15 kecoak di wajahnya saat itu, termasuk memberikan minuman yang terkontaminasi, jam kerja yang panjang tanpa bayaran lembur. Upah para pekerja hanya berkisar antara 15 hingga 24 sen per pakaian yang dijahit. Started to happen. I started looking into her eyes more, spending more time with her, and I just fell in love with her. But at first, I didn't like him at all. In January 2001, Puffy entered a New York court to defend himself against felony gun possession and bribery charges. Kasus besar P. Diddy mengungkapkan banyak detail mengejutkan, mulai dari masa kecilnya hingga masalah hukumnya belakangan ini. Nah, kita akan melihat beberapa fakta gelap tentang P. Diddy. P. Diddy dibesarkan oleh ibunya yaitu Janice dan hampir tidak mengenal ayahnya yaitu Melvin R. Combs yang merupakan veteran Angkatan Udara Amerika Serikat. Ibunya membuat P. Diddy percaya bahwa ayahnya meninggal dalam kecelakaan mobil saat P. Diddy berusia 3 tahun. Tapi seiring bertambahnya usia, P. Diddy menemukan fakta bahwa nama keluarganya yaitu Combs memiliki reputasi buruk di jalanan Harlem. Saat melakukan penyelidikan sendiri, dirinya mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pengedar narkoba yang bekerja untuk bos kriminal terkenal yaitu Frank Lucas. Separuh dari cerita yang disampaikan ibunya ini memang benar. Melvin meninggal di dalam mobil, tapi bukan karena kecelakaan. Dirinya ditembak mati ketika sebuah transaksi narkoba berjalan kacau. Janice menyembunyikan kebenaran itu karena takut putranya akan mengikuti jejak kriminal yang sama. Meski hidup dalam kemiskinan, Janice bekerja keras menghidupi P. Diddy dan saudaranya. P. Diddy pernah menceritakan bagaimana kondisi keuangan keluarganya sangat buruk, hingga ketika ia meminta sepasang sepatu baru, ibunya hampir menangis. Kondisi ini memuncak ketika suatu malam, P. Diddy terbangun dengan wajah dipenuhi kecoak. Dia ingat ada sekitar 15 kecoak di wajahnya saat itu, dan sejak momen itulah dia bertekad mengubah nasib keluarganya. P. Diddy akhirnya berhasil mencapai impiannya, menjadi salah satu nama besar di industri musik dan membangun kekayaan hingga mencapai $1 miliar pada tahun 2022. Namun kisah dari nol ke puncak ini tidak bertahan lama. 2 tahun kemudian P. Diddy menghadapi masalah besar yang membawanya ke situasi yang lebih buruk, hingga tinggal di penjara dengan kondisi yang sangat buruk. Salah satu masalah hukum besar yang pernah melibatkan P. Diddy adalah tragedi City College tahun 1991. Saat itu, ia mengorganisir pertandingan basket amal di Harlem. Namun acara ini berubah menjadi bencana ketika ribuan orang lebih dari kapasitas yang diizinkan memaksa masuk. Kerusuhan pun akhirnya pecah, menyebabkan 9 orang tewas dan hampir 30 orang terluka. Meski P. Diddy tidak didakwa secara kriminal, banyak pihak yang menganggap insiden itu adalah karma untuknya. Terlepas dari segala kontroversi, P. Diddy tetap berusaha memperluas usahanya. Salah satunya dengan meluncurkan merek fashion yaitu St. John pada tahun 1998. Nah, 5 tahun setelah P. Diddy mendirikan merek fashion St. John, muncul tuduhan serius. Pada tahun 2003, St. John dituduh menggunakan pabrik yang memperlakukan para pekerjanya dengan buruk di Honduras. Kondisinya sangat tidak manusiawi, termasuk memberikan minuman yang terkontaminasi, jam kerja yang panjang tanpa bayaran lembur, dan pemeriksaan tubuh yang tidak bisa dinegosiasikan. Para wanita bahkan harus menjalani tes kehamilan, dan jika hasilnya positif, mereka akan dipecat. Upah para pekerja hanya berkisar antara 15 hingga 24 sen per pakaian yang dijahit. Meski kontroversi ini muncul, St. John tetap memenangkan penghargaan CFDA untuk desainer pakaian pria terbaik pada tahun berikutnya. Merek ini menghasilkan ratusan juta dolar selama bertahun-tahun. Tetapi pada 2023, Macy's mengumumkan akan menghentikan penjualan lini pakaian ini. Lalu, hubungan P. Diddy dengan aktris dan model Kim Porter berlangsung selama hampir 13 tahun. Kim Porter selalu menolak memberikan wawancara demi menjaga nama baik ayah dari 4 anaknya, termasuk sepasang anak kembar yang lahir pada 2006. Namun hubungan mereka akhirnya berakhir setelah terungkap bahwa P. Diddy memiliki anak lain dengan Sarah Chapman pada waktu yang hampir bersamaan. P. Diddy tidak hanya dicurigai berselingkuh dengan Kim Porter, tetapi juga pernah diputuskan oleh Jennifer Lopez karena alasan yang sama. Jennifer Lopez merasa P. Diddy tidak setia selama hubungan mereka, meskipun ia tidak pernah mengungkap P. Diddy berselingkuh secara langsung.
Hubungan P. Diddy dengan Cassie juga penuh dengan tuduhan perselingkuhan. Setelah mereka berpisah, Cassie mengajukan tuduhan yang lebih mengkhawatirkan terhadap P. Diddy. Lalu insiden tembakan tahun 1999 juga menjadi sorotan selama hubungan P. Diddy dengan Jennifer Lopez. Saat itu mereka sedang berada di sebuah klub di Manhattan ketika terjadi baku tembak yang melibatkan seorang penjahat bernama Matthew Allen. Setelah kejadian itu, P. Diddy, Jennifer Lopez, dan rapper Shine ditangkap. Meskipun Jennifer akhirnya dibebaskan, P. Diddy dan Shine menghadapi tuduhan serius. Namun P. Diddy berhasil dibebaskan, tetapi Shine dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Meskipun dia hanya menjalani 9 tahun, Shine kemudian memaafkan P. Diddy. Tetapi pada tahun 2024, ia mengatakan bahwa P. Diddy menghancurkan hidupnya. Kemudian, label rekaman P. Diddy, Bad Boys Records, juga tidak lepas dari kontroversi. Label ini dituduh sering memperlakukan artisnya dengan buruk, seperti kasus Shine, Mace, dan Don Rashad yang mengklaim bahwa Bad Boys menahan royalti mereka. Grup R&B 112 juga mengklaim P. Diddy meninggalkan mereka dalam badai salju, dan banyak artis yang menyesali keputusan mereka bekerja dengan P. Diddy. Selain itu, ada juga teori konspirasi terkait kematian rapper Tupac Shakur dan Biggie Small. Beberapa pihak termasuk detektif LA Greg Kading menuduh P. Diddy terlibat dalam pembunuhan Tupac Shakur pada tahun 1996. Meskipun P. Diddy menyangkal tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai pure fiction. Davis akhirnya ditangkap atas pembunuhan Tupac Shakur setelah hampir 3 dekade. Penangkapan ini diduga sebagai balasan atas pertengkaran antara Tupac dan keponakan Davis beberapa jam sebelum insiden penembakan. Davis sendiri sebelumnya pernah menyebut bahwa P. Diddy terlibat dalam pembunuhan Tupac dan Suge Knight sesuai dokumen pengadilan. Namun, meski Davis membuat pernyataan tersebut dalam beberapa wawancara, termasuk dengan polisi Metro, P. Diddy tidak pernah dianggap sebagai tersangka oleh kepolisian Las Vegas. Meski begitu, keraguan ini tetap ada karena banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Sejarah kekerasan P. Diddy juga sudah lama menjadi sorotan, mulai dari mengancam mitra bisnisnya, yaitu Kid Burrows dengan tongkat baseball, memukul manajer Nas, yaitu Steve Stout, menyerang seorang tamu pesta di keluar klub malam, hingga mengganggu mantan koki pribadinya yaitu Cindy Rua. Sejarah kekerasan ini semakin mencuat ketika Cassie Ventura mengajukan gugatan pada tahun 2023. Cassie sendiri mengklaim bahwa ia pernah merasa seperti berada di hadapan monster dari P. Diddy. Dan video bukti yang mendukung klaimnya membuat lebih banyak orang mengikuti jejaknya untuk menuntut P. Diddy. Beberapa minggu setelah penangkapan P. Diddy pada September 2024, lebih dari 100 orang lainnya ikut mengajukan gugatan baru, menuduhnya melakukan berbagai bentuk kekerasan. Sebanyak 120 orang kini terlibat dalam kasus ini, dan pengacara Tony Buzbee menyatakan bahwa lebih dari 3.000 orang telah mendatanginya dengan klaim serupa terkait kejahatan yang diduga dilakukan oleh P. Diddy. Salah satu rahasia terbesar di industri hiburan yang sebenarnya sudah lama bukan rahasia lagi akhirnya terungkap. Selain soal nama, P. Diddy juga terkenal karena pesta-pestanya yang liar. Selama beberapa dekade, undangan ke salah satu pesta infamous P. Diddy dianggap sebagai kesempatan untuk bergaul dengan selebriti kelas atas. Pesta-pesta ini punya berbagai nama, mulai dari Puffy Party hingga Diddy Party. Namun setelah kejahatan P. Diddy pada tahun 2024, pesta-pesta ini dikenal sebagai Freak of Party yang diduga melibatkan pekerja seks, obat-obatan terlarang, dan berbagai cairan termasuk baby oil. Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa peserta dari pesta tersebut diduga belum cukup umur. Banyak yang berpendapat bahwa pesta-pesta ini bukan sekedar pesta, melainkan bagian dari jaringan perdagangan manusia. Beberapa selebriti papan atas juga dikaitkan dengan pesta P. Diddy, meskipun mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti apa yang terjadi di balik party tersebut. Namun daftar tamu yang hadir dalam acara-acara ini sudah cukup memberi gambaran bahwa ini adalah salah satu rahasia terburuk di industri hiburan. Started to happen. I started looking into her eyes more, spending more time with her, and I just fell in love with her. But at first, I didn't like him at all. In January 2001, Puffy entered a New York court to defend himself against felony gun possession and bribery charges. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.